soal berikutnya ini diketahui panjang MO itu sama dengan panjang Y, yaitu besarnya 4. Kemudian panjang tali untuk sapi pertama itu adalah R meter. Nah, di mana R meter nih R kecil sama 12. Kemudian sapi kedua ditempatkan dalam kandang yang diikat dengan tali yang ditambahkan ke titik P di dinding KN. Artinya di dinding KN atau NK itu ada titik P, yang mana titik P itu untuk mengikat tali untuk sapi kedua. Kemudian peternak sapi ini perlu meyakinkan bahwa kedua sapi tidak bertemu dan berebut rumput. Artinya ada dua daerah rumput. Yang pertama sebelah NK, di dinding NK itu ada titik P. Kemudian di daerah yang pertama seperti gambar pertama tadi. Nah, dari kedua daerah itu gimana caranya supaya mereka nggak ketemu. Kemudian jika diketahui NP itu 10, panjang tali untuk sapi kedua tidak boleh lebih dari berapa meter. Artinya kita tuh nyari tahu berapa panjang tali yang nggak boleh lebih dari berapa. Kayak talinya tuh nggak boleh lebih dari berapa meter supaya dia tuh nggak ketemu sama sapi pertama. Nah, di sini aku gambar lagi. Tapi aku gambarnya sesuai yang diketahui soal aja ya. Nah, di sini ada N, ada M, kemudian ada O. Sini Y. Nah, antara O sama M ini 4. Nah, Y itu kan tadi sebagai jarak antara O sama M kan, berarti Y itu juga sama dengan 4. Kemudian ada K, ada L, dimana jarak K sama L itu 16. Terus jarak M sampai L itu ada 12. Ya kan? Nah, kemudian di sini kan jarak M ke O itu 4. Berarti jarak N ke O itu 12. Kenapa 12? Karena panjang NM itu sama dengan panjang KL. Nah, habis itu ada titik P. Ini titik P, di mana NP itu 10, artinya PK ini 2. Kemudian kita gambar daerah rumputnya. Nah, daerah rumput NP itu berarti ini. Kemudian yang pertama nah, jarak ini yang aku artikan itu jarak mereka gimana antara sapi pertama dan sapi kedua itu nggak boleh ketemu. Kemudian karena yang satu ditambahkan dari titik P, yang satu lagi ditambahkan dari titik O. Artinya ada jarak. Nah, jarak inilah yang aku kasih garis merah ini besarnya R1 tambah R2. Di sini R1, di mana R1 itu sama dengan R. Kemudian ada di R2 di sini. Nah, di sini kan udah kelihatan nih kayak segitiga siku-siku atau Pitagoras. Nah, makanya kita cari ke sebelah sini. Kita gambar lagi Pitagorasnya. Di sini N, di sini P, dan di sini ada O. Ini R1 tambah R2, ini 12, ini 10. Nah, kita cari lagi nih. R1 tambah R2. Karena Pitagoras, berarti rumus Pitagoras itu kan R1 tambah R2 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 10 kuadrat. Atau bisa juga R1 tambah R2 sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 10 kuadrat. Nah, 12 kuadrat itu 144 dan 10 kuadrat itu 100. Ya kan? Nah,
100. Kemudian akar dari 244 bisa sebagai akar dari 4 dikali 61 atau bagi 2 akar 61. Nah, ini kan baru besarnya R1 tambah R2. Tapi karena yang diminta itu panjangnya R2 aja, berarti kita pindah ruaskan atau kita kurang kedua sisi dengan R1. Artinya 2 akar 61 kurang R1. Nah, R1 ini tuh tadi sama dengan R. Artinya R2 bisa kita tulis 2 akar 61 dikurang dengan R. Inilah panjang dari R2.